Bukan salah nasib ketika seseorang tak dapat menggapai semua impian. Bukan salah nasib ketika itu nasi telah berubah menjadi bubur. Tetaplah melangkah, meskipun cerita pahit tetap bersama dalam pikiranmu. Entah efek dari kopi hitam yang semalaman kami buat, mata ini sedari malam tak henti bisa dipejamkan. Sembari terdengar suara mengerikan itu lagi. Sekarang aku sama teman-teman mau summit ke puncak Jontani. Jadi kemarin itu kita berangkat jam berapa ya? Dari Kediri itu jam setengah 8. Ada bendera di pojokan itu, di atas itu menandakan kalau puncak Jontaninya udah dekat. Kalau tipe puncaknya itu nggak ada vegetasi yang besar-besar buat pelindung, takutnya ada badai ataupun gimana, ya itu tadi kita nggak berani nanggung resiko. Sejengkal demi sejengkal, kaki ini mulai terasa luruh ketika jalur datar berubah menjadi jalur tanjakan nan terjal. Bukannya apa-apa, lucu saja melihat raut loyo dari kawan-kawanku yang kira nampak saat di perkotaan. Kita mau nyampe guys di atas sana, kurang lebih berapa meter? 1 kilometer. Weh, ketok mas, masih kelihatan mas. Ini kecil banget ya? Kira-kira masih berapa meter mas? 1 kilo. Ah, kejauhan mbak, kejauhan itu loh. Di belakangnya di atas sesi Fandi udah kelihatan bendera merah putih, petanda puncak sudah mulai kelihatan. Oke, yuk gas berebet jos, Yuk, mantap. Bisa yuk. Yuk bisa yuk. Udah nyampe di puncak Jontani, Gunung Wilis Piabareng, sekitar pukul berapa tadi ya? Jam 9 kalau nggak salah. Tadi di pos 5 kita tadi udah persiapan sekitar setengah 9 kalau nggak 8. Jadi kemungkinan estimasi dari pos 5 sampai pos puncak Jontani ini kira-kira 15 menitan. Kalau itu kita nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Ini dari pos 5 sampai ke sini itu apa ya? Tanjakannya itu deder gitu loh. Deder itu apa loh guys? Menanjak, Oh menanjak. Menanjak ya gak sing ngene iki lho. menonjol. Lucu Banget. Tidak berlama-lama di puncak, menimbang cuaca gunung saat itu tidak menentu, kami pun turun dengan langkah perlahan. Bukan lain dan tidak bukan, karena memang jalurnya sempit dihimpit jurang yang amat terjal. Bakal duluan guys Fandi andalan ya. Budal andalan mulai andalan ya. Ngeturu nih Rina wengi dhewe kok wi. Mas aku melu kepleset. Liane macil-cil. Tanjakannya mantap banget guys. Cuman perlu bimbingan skripsi sedikit. Cuma perlu dibimbing. Kalau pendakian pembimbingan seperti apa berarti Mas? Pegang pundaknya sama gini-gini. Anjay. Walaupun kita ini pendaki pemula, tapi ya paling enggak kita mau belajar sedikit demi sedikit. Kita mau mendaki lagi,
kita nggak jadi beban gitu ya. Ya guys. Sesampainya di pos tenda kami, seketika terpikir persediaan air kami menipis dan memutuskan untuk mencari di sumber mata air yang berada di bawah pos 5. Setiap gunung memiliki jalur mata air yang berbeda-beda, tapi juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki jalur lutut bertemu dengan dahi. Mantap bukan? Hati-hati guys. Sekali kalian salah mijak, wow, nanti teman kalian mesti bilang gini, hati-hati, padahal udah jatuh. Aduh, itulah ya namanya temen pas andaki. Kalau udah jatuh gedebuk, nah seperti itu. Teman-temanmu paling kayak gini, hati-hati guys. Padahal posisinya dia itu udah tengkurap di tanah. Jadi hati-hati aja biar nanti nggak kena bully teman-temanmu. Kalian pada saat mau mendaki Wilis via Jontani ini jangan sampai khawatir. Karena apa? Nanti kalian juga bisa nyari sih. Di pos 2 tadi ada, di pos 2 ke kiri ada, di pos 5 di sini juga ada. Jadi nanti mata air sangat melimpah banyak di situ. Nah, tuh. Itu alhamdulillah itu juga sampai ke atas. Nah, sesampainya di aliran mata air, sesegar apapun air kemasan di perkotaan, menurut kami air pegunungan yang paling segar. Kayak ada manis-manisnya gitu. Setiap pendaki jika bertemu dengan sumber mata air saat pendakian, dalam hati mereka seperti mendapatkan harta melimpah. Jika dipikir-pikir, bagaimana bisa nasib bumi kami tanpa hutan? Jika hutan belantara ditebas tak berbekas, benarkah hutan itu jantung kehidupan? Kalaupun manusia bisa mencipta air sendiri, jika iya, kamilah yang akan bertepuk tangan untuk pertama kalinya. penampakan temanku yang tadi turun dari puncak itu loh, ngegas, wer, wah, ngegas kan, nggak ada remeh sama sekali. Sekarang barusan turun juga ngegas, naiknya ngos, aman mas bro. Oke, ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa mendaki di Gunung Wilis via Bareng dari mulai kemarin Sabtu malam sampai dengan sekarang nggak ada apa-apa. Jadi nanti kita mau pulang, usahakan tetap hati-hati di jalan. Karena apa? Kalau pendakian penurunan di pendakian Gunung Wilis itu biasanya harus perlu hati-hati seperti itu. Sebelum kita mulai turun di gunung, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama yang sama, dipersilahkan. Doa selesai, yuk. Balik Gunung Wilis. Yo! Dari pos 5 tadi, setelah kita cari sumber air, saya sama berlima temanku mau pulang. Kita menuju ke base camp. Jadi kita harus hati-hati guys, seperti yang kita briefing dari tadi. Walaupun kita turun dengan beban yang sama ya Mas yo. Sama ya? Tambah berat mas. Tambah berat, soalnya memang biasanya ya kalau kita turun itu temen-temen natane logistik apa kayak sisa-sisa makanan, baju itu semrawut ya, jadi ya kayak gitu, nggak ketata gitu guys. Ayo gas, berebet, semangat. Ayo bisa.
Tak disangka dengan perkiraan awal, kalau naik ke puncak sudah dengan jalur yang sulit, apakah mungkin saat turun sebaliknya? Ternyata sama saja, sama-sama terjal. Kalimu benak ke, tasmu benak ke, mumpung berhenti. Seberes berjibaku dengan jalur turunan yang menguras keringat, tiba-tiba badan kami seakan meminta untuk beristirahat sejenak sebelum bertemu dengan jalur yang sesungguhnya, jalur bebatuan setelah pos 2 nanti. Kita udah di pos 2, mau lanjut ke pos 1, kemudian ke base camp. Oke. Nah, itu kalau bingung masalah toilet, nah di pos 2 di sebelah kanan, nanti kalau sampean-sampean, kalian-kalian daki, itu di sebelah kanan, oke? Kalau pulang berarti sebelah kiri. Suara tenggeret di sini sangat banyak. Iya, Anda lolos. Wes, akhirnya mereka kembali dengan hati yang senang. Wah, loh, Mas kok gini, Mas, pesan Mas? Piye, Mas? Kabarnya sih saya lagi. Alhamdulillah, semangat. Jika hidupmu penuh dengan keresahan, ingatlah masih ada teman dan kerabat dekatmu. Jika keseharianmu penuh dengan kejengkelan, ingatlah masih ada hal yang lebih menjengkelkan. Jika perkiraanmu sudah mulai tak tenang, ingatlah masih ada alam dan Tuhan yang tak pernah menolak untuk didatangi.